selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Losa senang sekali hari minggu ini kita kembali bertemu untuk beribadah bersama dengan Tuhan. Losa Herti hari ini ditemani dengan Losa Anton akan memimpin ibadah kita di hari minggu ini. Losa berharap kamu sudah siap dan juga sudah mempersiapkan hatimu untuk ikut ibadah. Yuk kita mau bersaat teduh, kita mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah Tuhan bangunkan pagi hari ini sehingga kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Meskipun masih tetap di rumah, tapi tidak akan mengurangi sukacita kami dan juga tidak mengurangi semangat kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong Losa Herti dan Losa Anton, Tuhan tolong juga untuk anak-anak yang akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan diri kami dan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Nah adik-adik, Losa Herti percaya bahwa kamu juga setuju bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Ya, Dia adalah Tuhan yang kepadanya kita berharap. Dan Losa Herti mau ajak kamu menyanyikan satu pujian yang berjudul Penuh Harapan, yang mengingatkan kita bahwa hidup kita sebagai anak Tuhan bukanlah hidup yang sia-sia, bukan hidup yang hampa, tapi hidup yang penuh harapan. Karena Tuhan yang pegang hidup kita, Tuhan yang pegang masa depan kita. Kita nyanyikan dengan sukacita ya. Tuhan mengasihi, Dia pegang masa depan. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Bukan terus berteguh, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Kita nyanyikan sekali lagi dengan sukacita. Boleh berdiri ya. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Bukan terus berteguh, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Amin. Tuhan menopang hidup kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Losa percaya kamu juga menyanyikannya dan juga meresapi dan memaknai lagu ini dengan baik ya. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang membuat hidup kita penuh dengan harapan. Nah adik-adik, Tuhan yang baik itu, yang selalu menunjukkan kasih dan setianya adalah Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan terus menyatakan kebaikannya, Dia akan terus menyediakan apa yang kamu butuhkan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Yuk kita akan kembali menyerahkan hati kita naikkan pujian kepada Tuhan. Allah itu baik, sungguh sangat baik. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita.
baik ya, sungguh sangat baik. Nyanyikan sekarang. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Adik-adik, sekarang giliran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa meminta Tuhan yang menolong kita supaya kita bisa fokus dan juga mendengarkan dengan baik. Yuk mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bernyanyi bagi Tuhan, dan sekarang kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah Losa Herti yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Tolong anak-anak juga yang mendengarkannya, sehingga kami sama-sama boleh belajar kebenaran firman Tuhan, sama-sama juga mengerti dan juga taat apa yang Tuhan firmankan melalui perenungan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adikku, pernah tidak kamu mendengar atau melihat seseorang menangis begitu sangat sedih ketika dia ditinggalkan oleh orang yang dia kasihi? Misalnya ada anggota keluarga yang meninggal, lalu anggota keluarga yang lain menangis. Mungkin kamu pernah ya melihat seperti itu. Atau mungkin kamu juga pernah merasakannya, menangis ketika satu orang yang kamu cintai, yang kamu kasihi meninggalkan dunia ini. Nah, kalau misalnya ya satu keluarga menangisi satu orang yang sudah meninggalkan mereka, mungkin sudah terdengar ramai dan juga begitu menyedihkan ya. Losa Herti ya, kalau misalnya pergi ke rumah duka, ya melihat orang yang sedang berduka, menghibur orang yang sedang berduka. Nah, seringkali melihat keluarganya itu sangat menangis begitu sedihnya. Losa juga ikut sedih mendengar, apalagi kalau ada yang berteriak ya, belum rela, ya pasti mereka akan histeris gitu ya. Lalu Losa pasti akan terasa wah sedih sekali ya, kadang-kadang juga merasa takut begitu ya melihat wah kematian itu begitu menakutkan ya. Nah, adik-adik coba kamu bayangkan bagaimana keadaannya, bagaimana rasanya kalau seluruh negeri menangis, menjerit, berduka cita, berteriak karena mereka kehilangan orang yang mereka kasihi. Suatu hari adik-adik ya, di suatu tempat ada sebuah kejadian yang begitu mengerikan. Semua anak-anak sulung ya, anak sulung ini anak yang anak pertama ya dari satu keluarga, semua mati di malam yang sama ya di seluruh negeri itu. Dan kematian ini tentu membawa duka, membawa tangisan dari anggota keluarga yang lain, dari papanya, mamanya, dan saudara-saudara yang lain. Nah, adik-adik, kamu pasti ada yang tahu ya, di negara mana kejadian seperti itu? Yaitu di
Mesir. Minggu lalu kamu sudah belajar 9 tulah. Ya, tulah ini adalah kemalangan yang ditimpakan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, ya, itu yang disebut tulah. 9 tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir karena mereka tidak melepaskan orang Israel untuk keluar dari tanah mereka. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan menghukum dan memberikan tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung orang-orang Mesir. Ya, adik-adik, suatu hari ya Tuhan memanggil Musa kembali. Lalu kemudian dia mengatakan kepada Musa bahwa saatnya sudah tiba, bangsa Israel akan diberikan keluar dari tanah Mesir, akan dibiarkan keluar oleh Firaun untuk pergi ke tanah mereka sendiri, untuk boleh menyembah Tuhan yang mereka percaya di tanah mereka sendiri. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ya, sampaikanlah kepada bangsa Israel bahwa mereka harus melakukan perintah Tuhan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan membunuh semua anak sulung orang Mesir, bahkan anak sulung dari hewan-hewan dan binatang peliharaan orang Mesir. Wah, jadi bukan hanya manusia saja yang akan mendapatkan hukuman ini, akan mendapatkan tulah ini. Mulai dari Firaun sampai jajaran yang paling bawah, bahkan sampai pelayan-pelayan orang Mesir, itu semua akan merasakan tulah ini, akan merasakan sakitnya kehilangan anak sulung mereka. Tetapi Tuhan berbelas kasihan kepada Israel, bukan? Tuhan mencintai Israel, lalu Tuhan akan menyelamatkan Israel. Tetapi dengan satu syarat, mereka harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan secara persis, ya, tidak boleh terlewat. Apa yang Tuhan ingin Israel lakukan supaya mereka terbebas dari hukuman ini, dari tulah ini? Tuhan mengatakan kepada mereka supaya mereka, bangsa Israel ini, mengambil satu anak domba ataupun anak kambing, ya, jantan yang berusia 1 tahun, yang tak bercacat, tak bercela. Pokoknya harus anak domba atau anak kambing yang sempurna untuk disembelih. Lalu kemudian nanti darahnya itu harus dioleskan di tiang-tiang pintu rumah mereka. Itu adalah sebuah tanda bahwa mereka adalah orang Israel, ya. Dan ketika nanti Tuhan akan berjalan mengelilingi tanah Mesir, mereka akan selamat karena Tuhan melihat tanda itu. Nah, adik-adik, ya, secara detail Tuhan mau orang Israel taat melakukannya. Dan tibalah waktu yang Tuhan sudah tentukan, adik-adik. Di malam yang sudah Tuhan tentukan, ya, para laki-laki atau para ayah orang Israel mengambil domba atau kambing jantan yang berusia 1 tahun yang sempurna, lalu menyembelihnya, mengoleskan darahnya di tiang pintu rumah mereka, lalu dagingnya ini dimasak oleh ibu-ibu, ya, dagingnya ini dimasak, lalu kemudian mereka akan memakannya malam hari itu, memakannya bersama dengan roti yang tidak beragi dan juga sayur pahit. Nah, ini semua ada artinya, ya. Ada artinya. Tuhan bilang tidak boleh ada satu orang pun yang memakan roti yang beragi. Ya, semua ragi itu pengembang makanan, ya, adik-adik. Ini harus dibuang dari rumah orang Israel. Nah, orang Israel harus taat. Barang siapa yang tidak taat, misalnya di rumahnya tersimpan ragi, maka dia akan mendapatkan celaka. Orang Israel dengan taat, dengan tunduk kepada perintah Tuhan melakukan hal yang sama persis. Dan Tuhan juga katakan, siapkan semua barang-barangmu dengan buru-buru, dengan cepat-cepat, jangan berlambat-lambat. Di hari itu juga kamu harus membungkus semua keperluanmu dan kamu akan segera pergi besok paginya dari Mesir. Nah, adik-adik, benar juga, ya, benar saja. Di malam itu, ya, ketika bangsa Israel sudah melakukan semua yang Tuhan perintahkan, mulailah terdengar tangisan, mulailah terdengar suara rintihan, mulailah terdengar suara jeritan karena kehilangan anak sulung mereka. Tuhan sudah menurunkan tulahnya yang ke-10, yaitu kematian anak-anak orang Mesir, kematian anak sulung orang Mesir. Nah, adik-adik, dan keesokan paginya, ya, Firaun langsung memberikan izin. Firaun dan juga orang-orang Mesir yang lain mengatakan, bawalah semua bangsamu ini keluar dari tanah Mesir. Karena mereka sangat ketakutan dengan tulah yang diturunkan kepada mereka.
Tetapi sebelumnya Tuhan pernah berfirman kepada Musa supaya mereka juga orang-orang Israel ini meminta barang perhiasan-perhiasan atau perak dan juga kain kepada orang Mesir supaya bisa menjadi bekal mereka di jalan. Dan Tuhan akan memberikan kemurahan hati kepada orang Mesir untuk segera memberikan apa yang diminta oleh orang Israel. Jadi pagi-paginya mereka datang kepada orang-orang Mesir, tetangga-tetangga mereka ya. Lalu kemudian mereka minta emas, minta perak, minta kain, semua dikasih. Yang penting orang Israel ini buru-buru keluar dari tanah Mesir. Mereka takut jika mereka semakin lama ada di sana, maka Tuhan mereka akan menghukum orang Mesir ya. Dengan kengerian yang lebih lagi. Ya, ini sudah sangat ngeri. Kalau misalnya lalat pikat, nyamuk, belalang, hujan es mungkin nggak terlalu menakutkan bagi mereka ya. Ya, tapi kematian anak-anak sulung itu sudah sangat mengerikan. Nah adik-adik, setelah bangsa Mesir mengalami ini, mereka membiarkan bangsa Israel pergi dari tanah mereka. Tuhan juga memerintahkan satu hal. Tuhan bilang kepada orang Israel, kamu harus mengingat peristiwa ini. Kamu harus mengingat malam di mana Tuhan menyelamatkan nyawamu dari kematian. Ya, kenapa harus memakan daging persembahan itu? Kenapa harus makan dengan roti tidak beragi dan juga sayur yang pahit? Supaya kamu ingat kepahitanmu yang ketika kamu berada di Mesir. Tetapi kemudian karena persembahanmu dan juga karena ketaatanmu kepada Tuhan, karena perintah Tuhan yang sudah kamu taati, maka kamu diselamatkan oleh Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan juga mengatakan kepada orang Israel supaya mereka melakukan hal yang sama setiap tahun. Ya, Tuhan menamakan itu, orang Israel menamakan itu adalah sebagai Hari Raya Paskah. Jadi adik-adik, hari perayaan Paskah yang pertama di dunia yaitu dilakukan di malam ketika orang Israel luput dari kematian. Ya, di mana anak-anak mereka selamat dari kematian. Itulah malam Paskah yang pertama dirayakan ya atau diadakan. Adik-adik, ada satu hal lagi perintah dari Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka harus mengingat peristiwa malam hari itu dengan memperingatinya tiap tahun. Bahkan nanti ketika mereka sudah punya anak, sudah punya cucu, mereka harus mengajarkan ya bahwa Tuhan pernah di suatu waktu yang lampau menyelamatkan mereka dari kematian. Adik-adik, Tuhan juga berjanji kepada mereka bahwa kelak Tuhan akan menyelamatkan manusia dengan kedatangan Mesias. Dan janji ini pun digenapi bertahun-tahun kemudian dengan kedatangan Yesus Kristus yang adalah Sang Domba Paskah itu, anak domba Allah. Kamu pasti sering ya mendengar Yesus anak domba Allah gitu kan ya. Nah, dia adalah domba Allah yang paling sempurna itu ya. Kalau dulu di perjanjian lama itu mereka menyembelih anak domba ya, binatang, tetapi Yesus mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan kita. Darah itu adalah simbol ya. Kalau tadi simbol di dinding, di pintu ditaruh ya sebagai simbol bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan selamatkan, yang akan Tuhan selamatkan. Nah, kematian Kristus juga sama begitu ya. Tuhan mencurahkan darahnya untuk menebus manusia dari hukuman dosa, untuk menyelamatkan manusia. Nah adik-adikku, begitu sangat luar biasa ya kasih Tuhan itu ya. Tuhan tidak mau umatnya berada terus dalam penderitaan, berada terus dalam hukuman ya, ancaman hukuman dosa. Dan Tuhan ingin benar-benar umatnya selamat dan akan berkumpul bersama-sama dengan Dia kelak dalam surga. Karena itulah Tuhan turun ke dalam dunia ya, menjelma jadi manusia dan juga mengorbankan dirinya demi orang-orang yang Dia kasih, demi Lau Seherti, demi adik-adik semua, dan demi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Dia sangat baik. Adik-adikku, mari kita selalu bersyukur ya, bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang begitu cinta kepada kita sehingga Dia rela untuk mengorbankan dirinya bagi kita. Lalu saya mau ajak kamu ya, nanti kalau misalnya kamu ingin tahu kejadian
yang terjadi di bangsa Mesir itu kamu boleh baca nanti dari Keluaran pasal yang ke-11 sampai Keluaran pasal yang ke-12. Nanti kamu akan lihat di sana ya, tulah yang ke-10 sampai kemudian perayaan Paskah yang pertama itu. Lalu kita akan menghafal ayat hafalan kita dari Nahum pasal yang pertama ayat 7. Ya, Nahum pasal yang pertama ayat 7. Lalu saya akan bacakan untuk kamu. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, adik-adik bersyukurlah karena kita memiliki Tuhan yang baik dan berlindunglah kepadanya pada saat kesusahanmu, kesesakanmu, atau ketika kamu dalam keadaan sedih, maka Tuhan akan menolong. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah sangat mengasihi kami. Tidak ingin kami terus tinggal dalam kungkungan dosa, tidak ingin kami menderita, tidak ingin kami mengalami hukuman karena kesalahan kami, sehingga Engkau rela mengutus anak-Mu yang tunggal untuk menjadi domba Paskah bagi kami, domba yang akan diserahkan untuk menguncurahkan darahnya sebagai ganti tebus dosa kami. Tuhan, terima kasih, biarlah kami terus mengingat dan terus bersyukur kepada Tuhan atas anugerah keselamatan yang luar biasa ini. Tuhan, mampukan juga kami untuk juga mengingat dan bisa memberitahukannya kepada orang lain bahwa kami punya Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami, bahwa Allah yang begitu luar biasa sudah menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Tuhan, terima kasih, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Seperti biasa, kamu boleh memberikan persembahanmu dengan menitipkannya kepada papa dan mamamu untuk dikirimkan ke rekening gereja GKA Gloria Pacar, ataupun pakai scan QRIS yang ada di layar handphone ataupun layar gadgetmu yang sedang kamu lihat sekarang. Biarlah juga kita berdoa supaya persembahan ini Tuhan pakai sesuai dengan kehendaknya Tuhan untuk kebaikan namanya. Tunggu dulu, teman-teman, tunggu dulu. Jangan ditutup dulu YouTube-nya. Teman-teman bisa lihat, Anto sudah berpakaian seperti ini. Pakai topi dan sudah bawa tas, botol minum. Nah, jadi siap untuk berpetualang. Dan kali ini Anto tidak sendiri. Anto mengajak teman-teman semua untuk berpetualang bersama-sama. Sekolah Minggu GKA Gloria Satelit dan Sekolah Minggu GKA Gloria Pacar mengadakan VBZ Vacation Bible Zoom pada tanggal 18 sampai 20 Juni 2021 dengan tema Arise and Shine. Petualangan kita kali ini bisa diikuti dari anak paling kecil, baby, sampai kelas 6. Ya, dan acaranya free ya. Tapi teman-teman mesti mendaftar dulu. Jangan lupa ya, daftar. Dan link pendaftaran tertera di bawah ini. Anto sudah mendaftar. Dan Lauso Valley sudah memberitahu Anto tempat-tempat di mana kita nanti akan berpetualang dan akan kita jelajahi. Teman-teman mau tahu? Anto kasih tahu. Sebentar. Di mana ya Lauso Valley? Ada di Lauso Valley. Jadi tempat di mana kita nanti akan jelajahi dan berpetualang antara lain, Anto, jangan diberitahu, biar surprise. Ups, maaf teman-teman.
teman-teman. Tidak pun dikasih tahu surprise. Tapi yang pasti tempat kita akan berpetualang nanti, wah, seru dan mengasyikan. Ya, kita akan memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, bermain games sambil berpetualang. Dan kita pasti tidak akan duduk diam, tapi kita juga merasakan petualangan kita. Seru, ya. So, save the date. Buruan daftar sebelum kuotanya habis, ya. Antok tunggu. Sampai ketemu di Adventure Island. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Biarlah apa yang kita lakukan ini menjadi berkat bagi kita semua. Ya, lo percaya kamu juga mendapatkan berkat dari ibadah ini. Karena itu, kamu harus juga membagikan berkat ini kepada orang lain. Kepada teman, kepada keluarga yang mungkin belum mengikuti ibadah. Supaya mereka juga mendapatkan berkat. Karena itu, Losa Herdi dan juga Losa Anton akan berpisah dengan kamu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan.